teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afra Melia Najina. Pertama-tama kita akan mempelajari fungsi dan ikon mengenai aplikasi PowerPoint. Pertama-tama kita akan mengklik PowerPoint satu kali dan akan muncul lembaran jawaban kertas. Pertama-tama kita akan beralih ke file kita. Akan klik file. Di bagian file ini terdiri ada home, new, open, save as, sama print. Setelah itu di layar sebelah kiri ada menu file home insert. Insert, draft, design, translation, animation, slideshow, record, revive, save, help. Baik teman-teman, kita akan membahas masuk ke file itu. Terdiri new, open, save as, record, print. Pertama-tama kita akan membahas dengan home. Home fungsinya untuk kembali ke tampil awal pada saat pertama kali membuka software. Lalu di sebelah kanannya ada tulisan reset. Reset ini berfungsi untuk membuka file sisa pengerjaan sebelumnya. Yang pertama, pengguna buka dengan fitur tidak dapat mencari file di dalam dokumen karena file yang pernah dikerjakan sebelumnya tersedia di dalam daftar rincian. Lalu di bawah tulisannya resign itu terdapat file yang sudah tersimpan, tentunya seperti di bawah ini. Lalu kita akan membahas tentang new. New itu memiliki fungsi membuat lembaran kerja dengan membuka lembar kerja kosong pada PowerPoint. Lanjut, kita akan membahas tentang open. Open memiliki fungsi untuk membuka file dokumen PowerPoint yang sedang tersimpan ke format yang bisa dibuka berjenis PPT sebagai file asli PowerPoint tersebut. Selain itu, kita akan membahas save atau save as. Memiliki fungsi untuk menyimpan file dokumen yang selesai dikerjakan. Ada letaknya perbedaan dari keduanya. Save digunakan untuk menyimpan file yang sudah pernah disimpan sebelumnya pada komputer. Sedangkan save as berfungsi untuk menyimpan file dokumen baru atau sedang dikerja. Yang terakhir, print. Print berfungsi untuk mencetak file dokumen dan penampilan file ke perangkat keluar layar atau file fisik berupa teks maupun gambar. Yang kedua, home. Home merupakan menu bar yang berisi beberapa perintah atau pengaturan teks maupun tampilan lembar kerja dokumen PowerPoint. Di dalam fitur menu home terdiri berbagai perintah dan pengaturan, ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, clipboard. Fitur menyalin dan menempelkan objek yang telah disalin dari file luar program PowerPoint. Yang kedua, slide. Pada fitur ini akan menampilkan bagian halaman slide maupun pengaturan slide PowerPoint. Terus yang ketiga, font.
Fitur font berfungsi untuk mengatur font dalam pilihan jenis font, ukuran, karakter, contohnya sebagai berikut. Font berfungsi untuk mengatur font dalam pilihan jenis ukurannya. Contohnya judul. Ini berfungsi sebagai ukuran karakter huruf. Terus kita lanjut ke paragraf. Paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Paragraf akan memberikan pengaturan pada peralatan, kolom paragraf, perataan teks, dan bagian yang bersangkutan dengan paragraf drawing. Ini untuk meratakan huruf bagian kiri, dan center ini untuk meratakan huruf bagian tengah, dan align right ini berfungsi untuk meratakan huruf bagian kanan. Justly untuk mengembalikan bagian awal pada ukuran teks. Terus kita lanjut ke menu insert. Insert adalah menu bar yang berfungsi untuk menyisipkan objek atau media ke dalam halaman slide PowerPoint. Di dalam terdapat juga berbagai fitur-fitur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel, yang berfungsi untuk menambahkan tabel ke dalam halaman slide. Yang kedua, gambar, untuk menyisipkan gambar dari dokumen atau perangkat komputer ke dalam lembar kerja PowerPoint. Terus yang ketiga, ilustrasi. Berfungsi untuk menggambarkan ilustrasi. Terus lanjut di link. Berfungsi untuk menghubungkan akses halaman berupa tautan atau tindakan teks untuk menampakkan teks dalam bentuk variasi. Lanjut ke link. Lanjut ke action, comment, text box, header and footer, board art, equation, simbol, video, audio,
screen recording media. Terus kita lanjut ke draft. Draft digunakan ketika kita ingin menggambar pengguna tablet secara langsung lewat jari maupun tabel. Draft terdiri dari eraser. Eraser pada group tool berfungsi untuk menghapus objek gambar yang telah dibuat. Yang kedua pen. Kuas untuk menggambar dengan menggunakan ballpoint. Terus yang ketiga pensil. Kuas untuk menggambar menggunakan mode pensil. Yang keempat pen highlight. Kuas untuk menggambar dalam mode stabilo. Terus ink to shape. Ink to shape dalam menu convert digunakan untuk mengubah gambar menjadi bentuk dasar. Yang terakhir ink to matte. Ink to matte pada menu convert berfungsi untuk mengubah coretan menjadi rumus matematika. Terus kita lanjut ke desain. Seperti nama fiturnya, menu desain akan memuat pengaturan beragam tentang desain halaman slide. Yang pertama, office theme. Yang kedua, variant. Terus slide size, format background, custom size. Terus kita lanjut ke transitions. Menu ini berfungsi untuk memainkan transisi di slide presentasi yang sudah dibuat. Transitions terdiri dari preview, berfungsi untuk memainkan transisi di slide presentasi yang sudah dibuat. Terus transitions to di slide berfungsi untuk memberikan efek animasi atau transisi pada slide agar saat presentasi dipindahkan dari satu slide ke slide yang lain, ada efek transisi yang membuat tidak kaku dilihatnya. Effect options, sound, duration, apply to all, advanced slide, on mouse click after. Kita lanjut ke animation. Animation terdiri dari preview. Preview digunakan untuk menjalankan atau memainkan animasi yang telah dibuat pada slide. Yang kedua,
Animation digunakan memberikan atau memasukkan efek animasi pada objek seperti teks, gambar, ataupun slide. Terus yang ketiga, efek objek. Digunakan untuk memberikan atau menerapkan efek animasi ke objek yang dipilih. Terus trigger. Digunakan untuk menetapkan kondisi awal khusus untuk animasi. Kita lanjut ke animation painter. Digunakan untuk menerapkan animasi objek tertentu yang Anda sukai ke objek lain dalam presentasi. Kita lanjut ke start. Digunakan untuk mengatur waktu kapan animasi akan diputar. Terus duration digunakan untuk menentukan panjang durasi animasi. Delay digunakan untuk mengatur delay atau mainan animasi setelah beberapa detik. Terus move earlier digunakan untuk memindahkan animasi saat ini untuk diputar sebelumnya. Yang terakhir, move later digunakan untuk memindahkan animasi saat ini untuk diputar nanti. Kita akan lanjut ke slideshow. Slideshow terdiri dari from begin. Berfungsi untuk melompat langsung. Berfungsi untuk menampilkan presentasi dari slide pertama. Terus from current slide berfungsi untuk melompat langsung ke presentasi pada slide. Yang ketiga, custom slideshow berfungsi untuk hanya menampilkan slide yang kamu pilih. Terus kita lanjut ke setup slideshow berfungsi untuk mengatur opsi lanjutnya pada tayang slide. Terus hid slide berfungsi untuk menyembunyikan slide saat ini agar tidak muncul saat kamu sedang presentasi. Terus VHRC Timing berfungsi untuk latih presentasi dengan tampilan slide layar penuh guna mengetahui waktu yang tepat untuk setiap slide. Terus record slide berfungsi untuk merekam narasi audio, gerakan petunjuk laser, waktu slide, dan animasi untuk pemutaran selama kamu mempresentasikan slide. Terus kita akan lanjut ke play narrations berfungsi untuk memutar ulang narasi audio dan gerakan penunjuk laser selama kamu memperagakan slide presentasi. Terus push timing berfungsi untuk memutar ulang animasi dan pengatur waktu slide selama pertunjukan slide. Kita lanjut ke show media controls berfungsi untuk menampilkan kontrol untuk memutar klip audio dan video saat kamu mengarah kursor ke klip selama peragaan slide. Terus monitor berfungsi untuk membiarkan PowerPoint secara otomatis memilih monitor mana yang akan menampilkan tayang slide kamu, atau kamu bisa memilih sendiri salah satunya.
Terus yang terakhir, use presenter wipe, berfungsi untuk menampilkan tampilan slide penuh di satu monitor dan tampilan speaker di monitor. Kita lanjut ke record. Record terdiri dari record berfungsi untuk memilih tempat untuk mulai merekam atau untuk menghapus pengaturan waktu dan narasi yang direkam. Yang kedua, screenshot. Screenshot berfungsi untuk menambahkan snapshot dari setiap jendela yang terbuka di desktop ke dokumen Anda. Terus, screenshot recording. Screenshot recording berfungsi. Screen recording pada PowerPoint adalah untuk merekam tindakan di layar kamu dan audio terkait sebelum memasuk rekaman ke slide yang terbuka. Terus video. Video berfungsi untuk menambahkan video dari komputer atau jaringan. Video akan diputar secara otomatis saat tayangan slide dipresentasikan. Terus yang kelima, audio. Audio digunakan untuk memasukkan audio dari komputer kamu atau berbagai macam sumber online lainnya. Terus save as show. Save as show berfungsi untuk membuat file tayangan slide terpisah dari rekaman kamu untuk dibagikan. Yang terakhir, export to video. Export to video berfungsi untuk membuat video rekaman. Video tidak akan menyertakan elemen interaktif seperti kuis, polling, dan simulasi. Revise berfungsi untuk memeriksa ejaan. Pertama, screen untuk memeriksa ejaan. Yang kedua, research berfungsi untuk menjelajahi suatu lebih jauh seperti ensiklopedia, kamus, terjemah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, thesaurus berfungsi untuk membantu kamu mengatakan apa yang kamu maksud di saat sudah kehilangan kata-kata. Terus translate. Translate berfungsi untuk menerjemahkan teks yang ada dalam slide ke dalam bahasa yang berbeda menggunakan kamus demi bahasa maupun layan online. Language berfungsi untuk memilih bahasa pada alat pemeriksaan ejaan. Berikutnya, new comment berfungsi untuk menambahkan catatan pada bagian dokumen. Delete berfungsi untuk menghapus komentar yang dipilih. Terus previous berfungsi untuk melompat ke komentar sebelumnya. Terus lanjut ke next, berfungsi untuk melompat ke komentar berikutnya. Show comment berfungsi untuk menampilkan panel komentar guna melihat, menambah, dan menghapus komentar. Compare berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan presentasi lain dengan presentasi kamu saat ini. Terus lanjut ke Archive, digunakan untuk menerima semua perubahan sekaligus. Terus Reject, fungsi untuk menolak perubahan sekaligus.
Terus Previous berfungsi untuk melompat ke perubahan teracak sebelumnya. Next berfungsi untuk melompat ke perubahan terlacak sesudahnya. Lanjut ke Reviving. Panel berfungsi untuk menampilkan panel peninjauan saat meninjau perubahan. And Revive berfungsi untuk mengakhiri tinjauan presentasi. Terus selanjutnya kita masuk ke Five. Five terdiri dari normal. Normal berfungsi untuk mengedit slide presentasi dengan slide dan dinavigasikan menggunakan thumbnail dengan tampilan normal. 2. Outline. Five berfungsi untuk mengedit dan lompat di antara slide kamu pada panel garis besar. Yang ketiga, Slide Sorter berfungsi untuk melihat gambar mini dari semua slide dalam presentasi kamu agar bisa diatur ulang dengan mudah. Terus yang keempat, Notes Packet Wave berfungsi untuk melihat bagaimana presentasi kamu akan terlihat saat dicetak dengan catatan. Kelima, Reading Wave berfungsi untuk memutar tayangan slide di jendela PowerPoint guna melihat animasi dan transisi tanpa beralih ke tayangan slide layar penuh. Terus yang keenam, Slide Master 5 fungsi untuk mengontrol tampilan seluruh presentasi kamu, termasuk warna, font, latar belakang, dan lain sebagainya. Ketujuh, Handout Master berfungsi untuk menyesuaikan bagaimana presentasi kamu akan terlihat sebagai selebaran saat dicetak. Yang kedelapan, Notes Master berfungsi untuk menyesuaikan tampilan presentasi saat dicetak dengan catatan kamu. Yang kesembilan, Ruler berfungsi untuk menampilkan penggaris pada dokumen. Terus yang ke-10, Gridliness berfungsi untuk menampilkan garis kisi di latar belakang dokumen kamu guna pendapatan objek yang sempurna. Terus yang ke-10, Gridliness berfungsi untuk menampilkan garis kisi di latar belakang dokumen kamu guna penempatan objek yang sempurna. Quidditch berfungsi untuk menampilkan panduan menggambar yang dapat disesuaikan guna menyelarasakan objek pada slide. Notes berfungsi untuk menambahkan catatan pembicaraan ke slide untuk referensi cepat selama presentasi. Terus Zoom berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan slide.
Fit to Window berfungsi untuk memperbesar presentasi kamu sehingga slide memenuhi jendela. Terus Color berfungsi untuk melihat presentasi dalam warna penuh. Lanjut. Grayscale berfungsi untuk melihat presentasi dalam skala abu-abu dan juga untuk menyesuaikan bagaimana warna diterjemahkan ke dalam skala abu-abu. Black and White. New Window berfungsi untuk membuka jendela kedua untuk dokumen sehingga kamu dapat bekerja di tempat yang berbeda pada waktu yang bersama. Arrange All berfungsi untuk menyusun jendela yang terbuka sehingga kamu dapat melihat semuanya sekaligus. Cascade berfungsi untuk melihat semua jendela ada yang terbuka dengan tampilan tumpang tindih di layar. Terus Move Spill berfungsi untuk memindahkan pemisahan yang memisahkan panel jendela yang berbeda. Switch Windows berfungsi untuk pengalihan cepat ke jendela lain yang terbuka. Yang terakhir, Macros berfungsi untuk melihat daftar makro yang bisa kamu gunakan. Kita lanjut ke Help. Help terdiri dari Contact Support, berfungsi untuk mendapatkan bantuan dari support Microsoft Office. Feedback berfungsi untuk memberikan feedback guna membantu meningkatkan kualitas Microsoft Office. Soft Training berfungsi untuk menampilkan konten pelatihan dan pembelajaran online. Terima kasih teman-teman. Itu saja tutorial dari kami, semoga bisa membantu.